Salam saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Minggu 14 Juni 2020 kita bersama-sama GKP Jemaat Tangerang dan Pos Pelayanan Cuk akan melakukan ibadah. Dan pada pagi hari ini dapat bagianmu menggunakan model kedua dengan tema berbelas kasihan seperti Kristus. Ambil dari Matius 9 ayat 35 sampai dengan 10 ayat ke-8. Pada hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Geri Aceh, dan bersama-sama kita akan menyambutnya melalui nyanyian jemaat Aku Ingin Selalu. Saya menyambutkan ibadah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita awali ibadah kita dengan percaya selalu bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing kita pada minggu pagi ini diambil dari Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Terimalah
datang juga ke hadirat Allah dengan menyadari siapa diri kita yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Oleh sebab itu, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita, diawali dengan pengakuan secara pribadi. Kita ambil satu sejenak. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya pada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, saat ini kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kabar baik yang akan selalu kita dengar dan ketahui adalah Allah yang kita kenal di dalam Kristus adalah Allah yang kasih karunia. Oleh sebab itu, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang diambil dari kitab Nabi Mika, pasal 7 ayat 18 sampai dengan 19. Siapakah Allah seperti Engkau, yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Dan hari ini, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, telah diberitakan kepada kita sekalian yang dengan tulus ikhlas mau mengakui dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus. Kabar baik yang akan selalu kita dengar adalah bahwa Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Haleluya. Amin. Bebas dan ketemu
umat yang telah diberikan berita anugerah pengampunan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan kita lalui sebagai petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Allah. Bapak Ibu, ada satu persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Ibu Dohan. Ku sembah Kau selalu dalam kesusahan, dalam kelimpahan. Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru hidupku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus penopang hidupku. Ku sembah Kau selalu dalam kesusahan, dalam kelimpahan. Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus juru hidupku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus penopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru hidupku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus penopang hidupku. Yesus penopang hidupku. Mari kita mempersiapkan bahan perenungan kita pada saat ini sesuai dengan bahan yang telah disediakan oleh Sinode Gereja Kristen Pasundan. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan bagian Alkitab yang diambil dari Kitab Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8. Sebelum kita baca dan renungkan bersama-sama, mari kita mohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa.
Tidak henti-hentinya kami mengungkapkan rasa syukur kami karena karya penyertaan-Mu itu selalu baru dan senantiasa kami rasakan tiap-tiap hari. Kami bersyukur dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai keluarga jemaat-Mu, atau bahkan kami sebagai bangsa dan negara di Indonesia ini. Engkaulah yang senantiasa menjagai, bahkan mencukupkan, dan tentu memulihkan kehidupan kami sekalian. Dan hari ini Tuhan, bersama-sama kami hendak mencari dan menemukan kekuatan kami yang berasal daripada kebenaran firman-Mu. Pimpin hamba-Mu, pimpin kami sekalian, supaya bersama-sama ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami menemukan berkat yang berasal daripada-Mu, dan berkat-Mu itu menguatkan hidup kami. Ini kami Tuhan, berfirmanlah kepada kami sekarang, kami siap untuk mendengarkan Engkau. Dalam Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami datang dan berdoa. Amin. Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8. Saya akan membacakan buat kita sekalian inilah firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama 12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang bukan hanya sekedar membaca merenungkan, tapi mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Tema kita hari ini berat ya. Berbelas kasihan seperti Yesus. Jangankan seperti Yesus, kita untuk meniru para murid saja, untuk menyatakan belas kasihan itu saja sudah berat kok. Contohnya misalnya apa yang dilakukan oleh Petrus. Ya memang di dalam perikop kita hari ini nggak kelihatan,
Makanya saya mau mengajak kita untuk agak maju ke depan sedikit untuk melihat Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Saya akan bacakan buat kita sekalian Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Di situ Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Nah, lihat. Berat kan ya untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Petrus, para murid. Itu saja berat. Saya nggak mau buru-buru untuk mengajak kita melihat pada kuasa penyembuhan, mukjizat, karena itu makin berat buat kita. Yang saya mau ajak adalah bahkan sebelum itu, bahkan sebelum mukjizat itu terjadi, kuasa penyembuhan itu terjadi, untuk menyadari dan melakukan sesuatu kepada orang-orang yang dikatakan di ayat 35 dan 36 di perikop pembacaan kita hari ini, kepada mereka yang sakit, mereka yang lemah, lelah, terlantar. Di situ saja banyak orang yang sudah sulit untuk bisa menyadari dan melakukan sesuatu. Masih ingat nggak Bapak dan Ibu? Dulu pertama kali kita bertemu dengan virus corona, pertama kali kan di Wuhan ya. Lalu banyak orang di Indonesia yang menunjukkan sikap yang nggak terlalu bagus gitu ya. So virus itu muncul di Wuhan dan di media sosial di Indonesia banyak yang ngebecandain itu. Masih ingat nggak? Saya punya contohnya, salah satunya. Bisa dilihat di gambar. Nah ini dia contohnya. Amat sangat tidak menunjukkan bahwa kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Wuhan pada waktu itu, sebelum di negeri kita juga pada akhirnya terdampak oleh virus corona. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya karena itu tadi. Bahkan untuk sampai di taraf ikut merasakan saja banyak orang yang kesulitan. Kalau di taraf ini saja banyak orang kesulitan, bagaimana orang bisa untuk mengikuti apa yang Yesus lakukan ketika Yesus menunjukkan belas kasihannya kepada orang banyak. Nah, hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal saja. Yang paling pertama adalah Bapak dan Ibu, belas kasihan akan selalu dimulai dengan apa? Dengan ikut merasakan apa yang dialami oleh orang lain, kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit, dan kemudian berujung pada apa? Berujung pada pergerakan seseorang. Saya mau mengambil dasar ayat dari ayat 36. Matius 9 ayat 36. Dikatakan di sana, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saya sudah sering membahas tentang kata yang digunakan untuk kata terjemahan belas kasihan dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan untuk terjemahan kata belas kasihan adalah kata yang sama ketika kalau misalnya kita melihat dalam ilmu kedokteran, ada juga satu kata spanskologi. Nah, spanskologi itu adalah kata yang sama dengan apa yang kita baca dalam teks perikop kita hari ini ketika diterjemahkan belas kasihan. Nah, spanskologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang organ dalam, rongga roh. Artinya apa? Jadi ketika Yesus dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, maka di situ sebenarnya mau dikatakan bahwa Yesus betul-betul merasakan apa yang dialami oleh orang-orang itu, kelelahan mereka, penderitaan mereka. Yesus merasakan itu di dalam dirinya sehingga tidak bisa tidak Yesus melakukan sesuatu bagi mereka. Pertanyaannya kan sekarang, bagaimana kita bisa melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan kepada orang-orang yang membutuhkan? Salah satu jawabannya ada dalam perikop kita sebenarnya. Mari kita lihat Matius 10 ayat 8b. Matius 10 ayat 8 bagian yang kedua.
Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ya, memang dalam perikop kita, pengutusan para murid diawali dengan pemberian kuasa oleh Kristus kepada mereka. Nah, tapi saya mau mengambil contoh satu lagi tentang pemberian cuma-cuma itu. Saya mau ambil contoh lagi dari Petrus, tepat sebelum pasal 9 dalam perikop pembacaan Alkitab kita, di pasal 8 ayat 14 sampai dengan 16. Di situ kita ketemu dengan pengalaman Petrus ketika Petrus memiliki ibu mertua dan ibu mertuanya sakit. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian disembuhkan oleh Kristus. Nah, mungkin pengalaman-pengalaman seperti itu yang dilihat oleh para murid, yang dilihat oleh Petrus ketika ada yang sakit disembuhkan oleh Kristus. Mereka ikut belajar untuk merasakan kesakitan dan kemudian merasakan juga sukacita ketika Yesus menyembuhkan mereka. Nah, pada akhirnya pilihannya ada pada kita. Apakah kita akan melatih diri kita juga untuk turut serta merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita? Atau kita memilih untuk seperti yang ada di judul lagunya orang tua itu apa? Beta mati rasa. Ya, pilihan itu. Kita mau belajar melatih diri kita untuk ikut serta merasakan sehingga kita melakukan sesuatu untuk mereka yang kesusahan, kesulitan, menderita, atau bahkan sebaliknya. Kita memilih untuk mematikan rasa itu sehingga ya udah peduli apa dengan orang lain. Itu bagian yang pertama yang saya ajak untuk kita renungkan bersama-sama. Yang terakhir adalah ada yang menarik dari ayat 37. Ayat 37 dikatakan begini. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Suatu Yesus ngomong tentang tuaian memang banyak, pekerja sedikit. Saya cukup yakin bahwa Bapak dan Ibu akan kegambar atau membayangkan tentang apa? Tentang petani-petani yang datang ke sawah, lalu kemudian lihat, wah, sawahnya sudah mulai menguning, padinya sudah mulai menguning, berisi, merunduk, dan tandanya sudah siap untuk dituai. Lalu kemudian kan tinggal panen. Saya sih kebayangnya gitu. Dulu kebayangnya, wah, kalau saya tuaian siap, tuaian banyak, siap untuk dipanen, tetapi pekerjaannya sedikit. Saya akan kebayang dengan hal itu. Nah, kalau memang gambarannya betul seperti itu, maka kenapa Yesus bilang tuaian banyak, pekerjaannya sedikit? Kalau untuk saya baru lagi dalam membaca perikop kita hari ini. Kenapa dikatakan pekerjaannya sedikit? Kan tinggal enak, tinggal panen, tinggal menuai apa yang memang sudah siap dituai. Kalau itu doang, kenapa pekerjaannya sedikit? Orang itu bagian paling enak. Nah, kalau buat saya sampai pada perenungan bahwa kenapa pekerjaannya sedikit? Karena tuaian yang banyak itu, kalau dalam perikop kita, tuaian yang banyak itu dalam kondisi tidak sehat. Benar nggak? Coba lihat perikop kita. Apa yang terjadi dengan orang-orang? Sakit, kelemahan ada, perasaan terlantar, itu kan sakit. Artinya mereka sedang sakit. Artinya memang siap dituai, tapi tuaiannya itu dalam kondisi sakit. Seperti padi kena hama gitu ya. Ada sesuatu yang harus lebih dahulu dilakukan oleh para pekerja sebelum mereka bisa menuai. Untuk bisa dituai, pekerja harus kerja dulu. Lakukan dulu sesuatu. Supaya apa? Supaya padi yang kena hama itu bisa pulih, sembuh, barulah dituai. Kalau nggak mau repot, jangan harap kita bisa menuai sesuatu yang baik. Tapi apakah orang-orang seperti Petrus atau bahkan para murid lainnya gitu ya, yang mereka sudah melihat atau bahkan merasakan sendiri tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, karya kasih setia Tuhan, belas kasihan Tuhan kepada mereka, kepada orang banyak,
Apakah mereka akan menganggap bahwa tugas pengutusan dari Kristus, tugas pengutusan untuk menyebarkan Injil adalah sesuatu yang merepotkan? Mereka sebagai pekerja harus mengabarkan kabar baik itu, harus menunjukkan belas kasihan yang sama, dan mereka menganggap itu sebagai pekerjaan yang merepotkan. Saya pasti akan menebak kita nggak akan berpikir seperti itu. Kenapa? Karena justru bagi orang-orang yang telah ditunjukkan karya kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, belas kasihan Tuhan, maka hal-hal yang seperti ini, seperti yang kita baca dalam perikop kita hari ini, ketika Kristus mengutus juga para murid untuk memberitakan kabar baik, untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang lain, maka disitulah kesempatan kita untuk membalas semua kebaikan Tuhan yang telah dialami dalam kehidupan keseharian kita. Maka mari kita menjadi pekabar-pekabar Injil Tuhan. Mari kita menunjukkan belas kasihan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, karena bukan kita yang mengawali itu. Tuhan sudah mengawali itu bagi kehidupan kita, dan inilah kesempatan kita untuk membalas semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bersama-sama kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Allah. Mas persembahan pagi hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Persembahan diri oleh musik saja. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa, kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus, pada hari ini kami datang kepadamu untuk membawa seluruh kehidupan kami. Kami akan selalu bersyukur kepadamu, karena kebaikan-kebaikanmu itu selalu nyata dalam keseharian kehidupan kami. Engkau menunjukkan jalan berkatmu, Engkau mencukupkan segala sesuatu yang menjadi keperluan-keperluan kehidupan keluarga kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami selalu untuk bisa menunjukkan kebaikan-kebaikan-Mu itu juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Mungkin kami nggak bisa melakukan mukjizat-mukjizat seperti para murid, seperti orang-orang yang Engkau berikan kuasa untuk menunjukkan hal itu kepada orang lain. Tetapi biarlah melalui apa yang bisa kami lakukan, atau bahkan seperti yang dikatakan Mas Pemimpin dalam kebaktian kami hari ini, ketika kami menangis bersama-sama dengan orang-orang yang menangis, bersedih dengan orang-orang yang bersedih, maka biarlah itu menjadi kesaksian kami untuk menyatakan bahwa kami ikut merasakan dan juga mau menolong, bergerak untuk melakukan sesuatu dalam melayani dan menopang kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, hari ini kami membawa kehidupan keluarga kami. Jadikan keluarga kami sebagai alat kesaksian-Mu untuk menunjukkan bahwa selalu tersedia belas kasihan Tuhan bagi kehidupan orang-orang
yang mau percaya dan mau Engkau tolong dalam keseharian kehidupan kami. Hari ini kami menyerahkan juga untuk semua kerinduan-kerinduan kami, pergumulan-pergumulan kami Tuhan, terutama dalam menghadapi masa-masa yang baru seperti ini. Tuhan, pimpin kami, jagai selalu kami, supaya apa yang kami lakukan dalam keseharian kami, semua perjuangan-perjuangan kami, kiranya melalui itu semua berkat-berkat Tuhan boleh tersedia dan tetap ada dalam kehidupan keluarga kami. Kami teringat pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami mau berdoa untuk proses pemulihan Ibu Moni, saudari kami Shiri, dan saudara kami Yaya, dan untuk semua saudara-saudara kami yang sedang sakit pada hari ini. Tuhan, berkaryalah melalui proses pemulihan mereka, melalui obat-obatan, melalui tim medis, melalui istirahat, melalui apapun Tuhan. Kiranya kuasa kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan boleh Tuhan nyatakan bagi mereka semua yang saat ini bergumul dalam sakit penyakit mereka. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Terima kasih karena Tuhan sudah menambahkan usia 1 tahun lagi bagi kehidupan saudara-saudari kami. Kiranya dengan bertambahnya usia mereka, semakin bertambah-tambah pula pengenalan mereka akan kebaikan Tuhan yang akan membuat mereka semakin tergerak untuk menyatakan kebaikan Tuhan itu juga bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jadikan mereka sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kebaikan dalam keseharian kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa untuk kehidupan keluarga jemaatku di tempat ini. Tuhan, berkati kami supaya melalui segala keberadaan kami sebagai gereja, kami dapat melayani dengan sebaik mungkin, melayani keluarga jemaat dan menjadi saksi bagi saudara-saudara kami yang ada di lingkungan sekitar kami, sehingga melalui kehadiran gereja, karya kebaikan juga boleh dirasakan, bukan hanya bagi kami sebagai orang percaya, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mau berdoa untuk persiapan menuju kehidupan beribadah di masa yang baru ini. Kiranya Tuhan menolong kami dalam mempersiapkan yang baik, bahkan yang terbaik, supaya segala sesuatunya yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan boleh jadikan bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam karya pelayanan di gereja atau bahkan di seluruh rumah-rumah Tuhan dalam menghadapi masa yang baru ini. Kami mau berdoa juga untuk berbagai kegiatan pelayanan ke depan. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan kami lewati ke depan sana. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menuntun kami, untuk membimbing kami, untuk kami dapat melangkah dengan seturut dengan kehendak-Mu, agar apa-apa yang akan kami lakukan ke depan, Engkau sendirilah yang ikut campur tangan, sehingga segala sesuatunya betul-betul kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, untuk pemerintah kami, untuk tim medis, untuk tim keamanan, TNI, Polri, dan seluruh bangsa dan negara kami ini yang berjuang untuk melawan penyebaran virus corona dengan masa yang baru seperti ini yang sedang kami jalani bersama-sama. Kiranya Tuhan boleh menguatkan kami supaya apa-apa yang kami lakukan bagi bangsa dan negara kami ini dengan cara kehidupan yang baru, kiranya Tuhan boleh menjagai kami sebagai bangsa dan negara, supaya dalam menjalani masa yang baru ini, tepat pada waktunya, Tuhan juga yang akan memulihkan, yang akan mengalahkan penyebaran virus corona ini, dan Tuhan juga yang akan memberkati semua karya, semua hal yang diperjuangkan, bukan hanya oleh bangsa dan negara kami, tapi juga untuk seluruh umat manusia di bumi ini, supaya tepat pada waktunya kami boleh menemukan cara paling efektif untuk dapat mengalahkan, untuk dapat melawan penyebaran virus corona ini, dan bumi kami, negeri kami, kehidupan kami di bumi ini boleh dipulihkan oleh kami. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang mereka terpapar oleh virus corona.
Tuhan boleh kuatkan selalu, berikan semangat yang selalu baru tiap-tiap pagi, sehingga dengan semangat yang selalu baru mereka boleh menerima kuasa pemulihan-Mu dan kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Kami juga teringat pada saudara-saudari kami yang mereka mungkin mengalami duka karena ada orang-orang yang mereka kasihi yang Engkau panggil pulang karena pandemi ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan yang sejati pada saudara-saudari kami yang berduka. Inilah syafaat kami Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita kembali dalam kehidupan keseharian kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kasih yang telah dinyatakannya di dalam kehadiran Kristus dan kenyataan rohnya yang kudus akan senantiasa menguatkan, memulihkan, bahkan membangun kehidupan kita dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.